wasiatnya kon mengikuti agama Yahuda. Ya pancen awakmu pas wasiat ngono iki ya nyekseni ngono to. Inilah kebohongan Yahudi. Itqala libani, ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudah saya? Ikuti agama Yahuda ngono ya. Ternyata jawaban mereka, kalau mereka menjawab, nak butuh ilahaka, yang kami sembah sesembahanmu, wa ilaha abaika, dan yang disembah oleh leluhurmu, itulah Ibrahim, itulah Islam, wa Ismaila, yang disembah Nabi Ismail, itulah Islam, wa Ishaqa, oleh Nabi Ishak, itulah Islam. Ilahan wahidun, sesembahan yang satu. Wa nahnu, sementara kita, lahu, untuk Allah, muslimun, orang yang betul-betul berserah diri. Ini wasiatnya Nabi Yakub, agama tauhid. Kok sampai Yahudi jareke Nabi Yakub berpesan malu Yahudi, ya pancen awake nunggoni to pas wasiat kuwi. Nunggoni ora kok wani-wani ngono ki. Niku tanda-tanda ngapusi. Sudah, tidak usah diperbincangkan. Ucapanmu tidak ada gunanya, tidak butuh dipedulikan, rasa digape, tinggalkan saja. Tilka ummatun qad khalat, umatnya sudah berlalu. Dhisik wasiate ngono ya ngono kuwi, awakmu hanya akon-akon tok, wis rasa dipikir, ucianmu enggak ada gunanya. Laha, untuk umat yang ada, maka sahabat mendapatkan imbalan apa yang ia kerjakan karena bertauhid, maka mereka benar. Walakum, maka sahabat untuk kamu apa yang kamu perbuat, kamu dusta, dapat siksa, ya rasakno dewi. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kita baca tafsirnya. Lamma dzakara ta'ala, tatkala Allah menceritakan fil ayati sabiqati, pada ayat-ayat yang sebelumnya, mawaqifa Ibrahim, sikapnya Nabi Ibrahim, orang yang lurus, orang yang baik, asalimata, yang selamat, as-sahihata, yang sahih, akidatan, akidahnya tauhid, wa ikhlason, artinya ikhlas, wa amal solehkan, amalnya soleh mengikuti sunnah, wasidqon, orangnya jujur, wa wafaan, ketika janji dipenuhi. Saya mboten tiyang sing ngoten niku. Fawadhoha, maka dengan begitu akhirnya jelas bidzalika, dengan sikap Ibrahim sing ngono kuwi, maka al Ibrahimu, yang Ibrahim punya sikap itu, minaddin as-sahih, yang berada pada agama yang sahih. Makanya itu harus diikuti. Makanya kepada yang tidak mengikuti hancur. Ini nasihat kepada Yahudi. Kenapa kamu mengklaim pengikut Nabi Ibrahim tetapi agamanya kok beda? Bahkan kamu ngomong jere Ibrahim beragama Yahudi, jere Nasara ya beragama Nasara. Sing bener sing ngendi? Utune Nabi Ibrahim itu agama bertauhid. Bila kamu ikut juga harus menjadi orang yang mengikuti agama tauhid, itulah Islam. Makanya apabila jelas kayak begitu kok membenci, maka resikonya berat. Apa? Waman yarghabu am millati Ibrahim, dan tidak ada orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim. Tilka millata, agama Ibrahim itu al-hanifiyata, yang lurus, kepada hak dekat, kepada batil jauh, kepada tauhid, itulah bentuknya, kepada syirik bersih sama sekali. Al-wadhiha as-sahlah, yang gamblang, yang mudah, nggak boleh untuk dibenci, dicintai kudune. Allahumma ya Allah, la ahata, nggak ada satupun. Yarghabu, yang benci, anha, kepada agama Ibrahim, illa, kecuali abdun, seseorang, jahula qadru nafsih, yang tidak ngerti kadar dirinya. Basa Jawane wong sing ora beneh. Duit asli diguwak, duit palsu malah tinggi blonjo. Bener mboten-mboten? Jelas ram bener.
Agama Ibrahim yang hak kok enggak diikuti, yang lain kok malah diikuti. Nah, itu jelas enggak benar. Walam ya'rif laha, dan orang itu enggak kenal kepada dirinya hakokakan haknya. Fitoharati, untuk menjaga kesucian, wasofa dan kejernihan, wal ikmali dan penyempurnaan, wal isati dan kebahagiaan. Kudune jiwa dikitukan tetapi dinodai dengan kebohongan. Enggak bisa memenuhi hak-hak dirinya. Wa dhimnu hadzal khairi, dan cakupan kebaikan ini tentang Nabi Ibrahim yang jelas bagus. Zakarallahu in'ama, di sini Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan ala Ibrahim. Nikmat yang diberikan pada Ibrahim itu sangat banyak sekali. Jadi nabi, jadi rasul, akidahnya tauhid, amalnya sunnah, ikhlas, akhlaknya bagus, jujur, ada janji bisa ditepati sebagai pejuang. Wa ma tafadhala bihi, dan apa ya Allah memberikan anugerah kepadanya, minal istifa, dari orang pilihan, di dunia, entah di dunia, walisa, dan orang yang diberikan kebahagiaan, bil akhirati, di akhirat nanti, fi jumlati sholihin, di rombongannya orang-orang soleh. Surga itu isinya hanya orang soleh, sebagaimana pesan Allah, a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh. Soleh itu penduduk surga itu. Nabi Ibrahim termasuk salah satu orang-orang soleh. Termasuk doa kita, Rabbi habli minas sholihin, berilah saya keturunan yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan keluargaku orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim terpilih termasuk itu. Makanya ikuti, jangan dibenci. Wa fil ayati tsaniyah, di ayat yang kedua, Ahad wa salasun ba'da mi'ah, 131. Yadkuru ta'ala, di sini Allah Ta'ala menyebutkan an adzaka, tidaklah itu semua terjadi illa kecuali istifaun tamun, keberadaan Ibrahim tidaklah ada kecuali pilihan yang sempurna. Li Ibrahimah, untuk Ibrahim. Indas tijabatihi, ketika Nabi Ibrahim itu ngijabahi li amrobi, kepada perintah Rabbnya, bil Islam, untuk berislam, bertauhid. Haitsu, di mana aslama, Nabi Ibrahim betul-betul masuk dalam agama Islam. Allah perintahkan aslim, jawabnya aslam tu li rabbil alamin, berislamlah kamu. Nggih, saya berserah diri kepada Rabbul alamin. Walam yataraddad, dan tidak ada keraguan blas. Wa fil ayat atsaniyah, ats-tsalisa, pada yang ketiga, as-tsani wa salasun ba'da mi'ah, 132. Yadkuru ta'ala, di sini Allah Ta'ala menyebutkan iqamatul hujjah, penegakan dalil, penegakan dakwah. Dakwah disampaikan dengan jelas, gamblang, meleh-meleh, enggak ada yang kabur blas. Al-musyrikin, kepada orang musyrik, wal kitab, ahli kitab, ma'an, sama, semuanya didakwai. Di mana millatul Islam, agama Islam, al-qaimatu ala tauhid, yang tegak di atas tauhid. Wasobiha Ibrahimu bani, itulah agama yang diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Jadi sing pesan wala tamutunna illa wa antum muslimin, itu sak mbotene wonten Quran Nabi jumlah pinten? Sing pesane sami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pinten? 3. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Yakub, 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lainnya sama, cuma itu yang disebutkan dalam bentuk wasiat Ibrahim dan Yakub. Demikian Nabi kita, yang lain-lainnya sama, karena mereka ditanya, apa yang kamu sembah sesudahku? Ya Islam. Kama sebagaimana wasobiyah juga mewasiatkan dengan wasiat ini Yakub bani kepada anaknya.
Wa qala lahum, di mana Yakub berpesan kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa ala al-Islam, jangan sampai kalian mati kecuali di atas Islam. Fa aina al-wasaniyatu, kalau begitu di mana keberadaan agama berhala al-Arabiyatu yang ada di Arab? Enggak ada kan? Agama dikatakan agama berhala terus bentuk-bentuknya. Napa semata nyembah datang patung ngoten. Kita harus tahu bagaimana inti pemikiran agama berhala. Jadi bila kita nanti tahu inti pemikiran agama berhala, sehingga bila ada bentuk lain kita nanti akan mengatakan, wih podo wae. Apa inti sari pemikirannya? Nopo? Minta kepada Allah berperantara orang soleh yang sudah mati karena dianggap dekat dan jadi wali dan wakilnya. Kata betul, yang gak ada pemikiran ngoten niku. Ndonga dateng Allah lewat wong soleh sing wis mati karena dianggap wali Allah bahkan wakil Allah. Ndonga nggak bakal ketompo kecuali kudu nitip lewat niku. Nggak lewat kui gak bakal dilayani. Kata mboten yang gak ada pemikiran ngoten niku. Parane kuburan kono praya ngono, kuburan kono praya ngono, padha mboten? Napa bahasane? Jawa lugune. Lumantar panjenengan ingkang sampun sumari. Kersa paring iti pangestu jenengan aturake dhateng Allah, kita gadah ngejat ngeten-ngeten iki. Muga-muga kabul kabeh. Lah wong mati kok diminta untuk minta kepada Allah. Nyapa ndonga dhewe. Kudune mati ditungane kok malah disam bati. Kalau gitu agama berhala kathah mboten? Niku kira ketoke nek kubur apa nggih? Gadah masjid bareng. Nggak tahulah apakah orang-orang yang ada di masjid rata-rata itu pemikirannya. Itu namanya agama berhala. Maka jangan terkelabui hanya gara-gara tempat sujudnya jenenge masjid. Itu relatif. Yang menjadi inti itu adalah pemikirannya. Mana itu agama berhala yang diwasiat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub? Gak ada. Wal Yahudiyatun, demikian juga Yahudi. Itu bukan wasiatnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Wan Nasraniyatu dan juga Nasoro, gak ada itu. Min milat dari milah Nabi Ibrahim, gak ada sama sekali. Allah, perhatikanlah. Fal yasub, maka supaya bersegera. Al-uqala, orang yang punya akal, ila rusdi, menyambut kepada petunjuknya. Ojo agama ngarang sakarepe dhewe. Kirim pahala kepada wong mati. Memetri niku kan napa memetri niku? Caos dahar datang leluhur sing sampun jereke suwargi ngoten niki. Jane mati niku jane asline. Senes suwargi. Kersa paring iti pangestu, disambati gelem nulung, itu menghaturkan hajatnya kepada Allah. Maka supaya segera tinggalkan yang itu menuju kepada petunjuk. Kenapa? Petunjuknya jelas. Apa? Wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Yakub, agama Islam. Nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Nggak boleh ngarang seperti itu. Wafil ayat Rabi, pada yang keempat, salasa wa salasun badamia 133. Yubihu, di sini Allah mencela. Allah Ta'ala mencela al-Yahuda kepada orang Yahudi, al-qailin yang ngomong katipan dusta, wazuran dan bohong li Nabi kepada Nabi SAW. Jadi Nabi wonten Madinah niku diapeki dening sinten? Yahudi. Apa kata Yahudi? Muhammad, alasta ta'lamu anna Yaquba wasa banihi bil yahudiyati.
Bukankah kamu tahu hai Muhammad, kalau Nabi Yakub itu pernah wasiat kepada anak-anaknya supaya mengikuti agama Yahudi. Akhirnya berkaitan dengan kebohongan Yahudi. Jadi Nabi Yakub ketika wasiat supaya mengikuti agama Yahudi, turun ayat untuk nanya kepada Yahudi. Faqala ta'ala, "Hei Muhammad Rasulullah sallam, tekono wong Yahudi sing muni ngono kuwi. Kok iso wanine muni?" Nabi Yakub wasiate, Nabi Ibrahim wasiate kepada anak-anaknya supaya mengikuti agama Yahudi. Ini pertanyaannya, am kuntum syuhada'a? Apakah memang kamu menjadi saksi? Ai akuntum hadir, apakah kamu memang hadir? Lama hadara Yaqubal mautu, tatkala hadir kepada Nabi Yakub kematian. Waqala libani, di situ Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya mustafiman dalam bentuk tanya yang kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sesudahku? Fa ajabuhu bilisan wahidin, maka ternyata mereka itu memberikan jawaban dengan satu jawaban yang sama, bilisan dengan satu lisan yang sama, jawaban yang sama. Nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, yang kami sembah sesembahanmu, sesembahan bapakmu, itulah Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahid, sembahan yang satu, wa nahnu la muslimun, dan kami berserah diri. Hei Yahudi, lah Allah sudah menceritakan wasiatnya Nabi Ibrahim ngono, kok awakmu ngomong wasiatnya kon melu agama Yahudi? Lek mumuni temu pirang perkara. Wasiatnya kan sangat jelas untuk berislam. Mana wasiat untuk mengikuti Yahudi? Emangnya kamu hadir? Lek hadir kok ora padha jawabane. Fa'in qalu, bila mereka menjawab kunahan, kami memang hadir, faqad kadzabu, dusta, wa batu, dan bohong. Walau ini dan akhirnya mereka dilaknat karena dusta betul niku, jan dusta meleh-meleh niku. Niku ibaratnya wong wuta ngapusi wong melek, ngoten nggih. Wong wuta ngapusi wong melek. Napa contohnya? Wong wuta ngapusi wong melek. Wong wuta nyekel watu muni, iki mas, iki mas, iki mas. Sing melek nyawang napa? Watu. Iki jeneng ngapusi wong melek. Jadi wong wuta ngapusi wong melek. Wong wuta muni, iki mas, sing melek membuktikan bakno niku napa? Watu. Watu kok muni mas di dalam mripate. Pancen mripate napa? Mboten nyawang, mboten genah, basa Jawane sing kewasar napa? Pancen mripate bonor, ngoten nggih. Ya gitulah status Yahudi. Wong wuta ngapusi wong melek. Jelas waktu tapi ngomong emas-emas. Tidak ngerti itu seneng ngarang betul. Gitulah Yahudi itu, tukang ngarangnya seperti itu gamblangnya. Akhirnya mereka dilaknat. Wa in qalu, jika mereka mengatakan lam nahdzur, kami tidak hadir, batalat dakwahum, akhirnya dengan begitu jelas batal. Anna Yaquba wasobani bil Yahudiyah, kalau Nabi Yakub wasiat kepadanya untuk mengikuti agama Yahudi. Jelas-jelas bohong itu. Ora teko ya pantes. Wasabata, dan yang tetap, annahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim wasahu, memberikan wasiat kepada anaknya bil Islam, la bil Yahudiyah, bukan dengan Yahudi. Wa fil ayatil akhirah, pada yang terakhir, Rabi'ah wa salasun ba'da mi'ah, yunhi ta'ala, di sini Allah Ta'ala menghentikan jadalal Yahudi, ngengkele wong Yahudi, al-farighi, yang kosong dari makna. Jelas wuto nyekel watu jare emas, ngoten niku
Butuh ditanggapin apa tinggal ngalih mawon? Wong buta nyekel watu muni emas, emas, emas. Lek perlu sumpah demi Allah. Ngoten niku butuh dilayani apa tinggal ngalih mawon? Dilayani, sing layani ya padha. Ngoten ta nggih? Tinggal pergi. Gak usah dilayani. Maka di sini Allah firmankan, fa yaqullahum, Allah katakan pada mereka, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang sudah berlalu. Yani Ibrahim wa aulati, Ibrahim dan anak-anaknya. Laha maka sahabat untuk Nabi Ibrahim bersama anaknya mendapatkan apa yang ia kerjakan. Minal iman, karena punya iman, wasoleh amal dan amal yang soleh, sehingga mereka dapat surga pantas. Walakum antum ma'syara Yahuda, dan kalian hei masyarakat Yahudi, maktasabtum, apa yang kamu dapatkan, minal kufuri, dari kekufuran, wal dan maksiat. Wasafa latus aluna yaumil qiyamati, dan kelak di hari kiamat kamu tidak ditanya an a'mali gharikum, amal selain kamu, wa innama tusalun, sungguhnya kamu ditanya an amalikum, dari amalmu sendiri. Apa amalmu? Bohong, dusta, betul-betul buta. Watu, jelas watu dipromosane emas. Rasa bedane pancen wuto. Makanya nanti balasannya neraka. Napa sifat penduduk neraka? Summun, bukmun, umyun, hum la yaqilun. Summun, kupingnya tuli. Bukmun, mulutnya bisu. Umyun, matanya buta. Hum la yaqilun, maka orang yang tidak berakal. Itu sifat untuk Yahudi itu. Itu betul-betul agama kebohongan itu. Fatruku, maka tinggalkan al jadala, melayani pembicaraan dengan Yahudi. Waqbalu ala ma yanfa'ukum, sekarang hadapi saja kepada perkara yang manfaat untuk kamu. Fi akhiratim, untuk akhirat kamu. Wa huwa aliman as-sahih, itu iman yang sahih. Wal amal asal, dan amal yang soleh. La yatimu lakum hadza, hal ini tidak akan sempurna illa bil Islam fa aslimu, kecuali dengan Islam maka berislamlah. Islam maknanya 3 hal. Al-istislam lillahi bi tauhid, mengakui keesaan Allah. Entah tauhid rububiyah, asma wa sifat, maupun uluhiyah. Bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam itu adalah Allah. Nama-nama Allah menunjukkan kerja. Di antara kerja Allah, karyanya alam raya, lihat. Sangat luar biasa. Sementara kamu cuwili ipol. Kamu nggak bisa bikin bumi dan langit. Bila nanti bumi diganti bumi lain, demikian juga laiknya di mana kamu? Kira-kira tiang sak desa kebakaran ngoten mengke badhe mulih badhe mangkin wonten pundi, bingung mboten? Ya lek penampungan lek ora. Ya sing nolong lek ora. Bumi diganti bumi yang lain, dia nggak bisa membikin sendiri, terus gimana? Ini menunjukkan butuhnya makhluk kepada Allah. Makanya kami itu kecil, Allah itu besar. Makanya Islam itu mengakui keesaan Allah. Karya Allah seperti itu, maka menghambalah kepadanya. Ikuti agama Nabi Ibrahim, makanya faslimu, ikuti agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Pesan Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Nabi Yakub, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Nabi kita sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak Nabi Ibrahim siap menerima, anak Nabi Yakub siap menerima. Yahudi kok pada ngengkel. Orang yang betul-betul dia adalah orang-orang yang gak punya akal. Namanya summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Telinga tuli, mulut bisu, mata buta, sehingga mereka orang yang gak berakal belas. Selesai kita membaca materinya. Ada 4 nomor rangkuman, mau dicatat silahkan. 1.
manusia dengan keterbatasannya, dalam kurung banyak zalim dan jahil, maka dia terancam sesat. Manusia dengan keterbatasannya, di dalam kurung banyak zalim dan jahil, tutup kurung, dia terancam sesat. Perinciannya, manusia dengan keterbatasannya, zalim dan jahil. Jahil tidak punya ilmu, sebagaimana Allah jelaskan, wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu blas. Sehingga perilakunya nanti akan melu-melu apa sing dirungoni dan disawang. Sementara lingkungannya juga sama-sama tidak punya ilmu. Kenapa? Sama statusnya, semuanya lahir gak punya ilmu. Makanya orang-orang Arab Badui sing uripe bersama lingkungan alami, hewan-hewan, perilakunya kados nopo? Kados hewan. Napa contohnya? Pas lewat masjid Nabi terbuka, ternyata mampir terus maktur. Niku padha mboten? Empere disapone PTE munggah langsung mak cret. Persis gayane iki. Persis gayane. Itu jelas gak punya ilmu. Dan hewan-hewan itu kencing di mana-mana raisin, berak di mana-mana raisin. Tempat tidurnya, tempat kencing beraknya wis langsung ndelosor ngoten mawon, ra duwe risih blas. Jadi manusia itu memang gitu, banyak punya keterbatasan, jahil, sehingga perilakunya zalim, tidak tepat sasaran. Makanya apabila manusia itu dibiarkan hanya begitu saja, itu pasti gak karuh-karuan. Maka Nabi kita selama 40 tahun ketika belum mendapatkan wahyu, statusnya sama, wis sak pinter-pinter kaya ngopo tetap terbatas. Makanya menyebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu itu gak karuh-karuan, setelah itu Allah memberikan bimbingan. Maka contoh bimbingan kepada orang Badui yang kencing di masjid dikatakan kurang lebih maknanya, hei fulan, ini masjid, tempat sujud, tempat nyembah kepada Allah, harus suci, harus bersih, nggak boleh najis. Kencing itu najis. Makanya kalau kencing aja naik kene, gak oleh ngono kuwi. Akhirnya itu baru mendapatkan arahan. Kalau nggak begitu nggak bisa. Kemudian kalau kencing itu najis, dijelaskan akan adanya resiko siksa kubur ketika Nabi SAW itu melewati area kuburan. Dengan wahyu diberitahu salah satu dari dua yang dikubur ini disiksa. Secara umum dianggap itu bukan dosa besar, tetapi di sisi Allah dianggap dosa besar. Nopo? Tidak menjaga diri dari kencing. Sementara masyarakat kita sangat banyak sehingga peduli kepada nopo? Kencing. Kencing sak enggen-enggen, nggak ada rasa risih dan najis mengena dirinya, pakaiannya. Bahkan diteliti ada nilainya, kemudian kencing menjadi obat, diumbi. Sebagian juga ada menjadikan untuk mencampur membuat batik, itu juga nopo? Kencing. Karena banyu, ya kencingnya ditampung tinggi nopo? Damel adonan tinggi batik. Lek kencingnya kencing hewan gak apa-apa, lek kencingnya manusia. Itu contoh, itu terancam sesat tanpa ilmu. Akhirnya ada halal haram, tauhid syirik, surga neraka, itu ada berdasarkan ilmu. Itulah manusia banyak punya keterbatasan.
Itu banyak zalim, banyak jahil, dan mereka itu terancam sesat. Nomor 2, solusinya dengan wahyu. Ini nomor 2, solusinya dengan wahyu. Ibrahim profil idola. Ibrahim profil idola titik 2. 1, ahli tauhid. 2, ahli ibadah. 3, berakhlak mulia. 4, juru dakwah tauhid. Yang diwasiatkan kepada anak-anaknya dan diteruskan nabi yang terakhir. Yang diwasiatkan kepada anak-anaknya dan dilanjutkan, diteruskan oleh nabi yang terakhir. Ini nomor 2, solusi dengan wahyu. Ibrahim profil idola, pribadi yang jadi idola. Kenapa? Pertama, ahli tauhid. 2, ahli ibadah. 3, berakhlak mulia. Yang keempat, juru dakwah tauhid, yang itu diwasiatkan kepada anak-anaknya dan dilanjutkan oleh nabi yang terakhir. Itu solusinya. Siapa mau begitu selamat, enggak gelem ngono hancur. Siapa sing gelem ngono selamat, enggak gelem ngono hancur. Titik. Akhirnya nabi kita diutus itu ketika wasiat tadi sudah dikabulkan. Akhirnya nabi kita diutus ketika wasiat di atas dikabulkan. Sinten sing mengkabulkan? Lek wonten Sam nggih Yahudi lan Nasara. Jare jare Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi, jare Nasara, Ibrahim beragama Nasara. Sing bener agamanya apa Nabi Ibrahim. Masing-masing mengidolakan, idolaku Ibrahim. Tapi kata Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi, kata Nasara beragama Nasara. Sing bener sing pundi? Itu contoh kebohongan. Makanya di masyarakat banyak ibadah sing modele siji dengan itu adalah kontras. Itu betul-betul hasil karangan dalilnya sama, nanti cara ibadahnya sama. Ternyata kok kontras. Itu menunjukkan hasil karangan masing-masing. Jikalau suka menyebutkan laukana min indi ghairilah lawajadu fihi ikhtilafan katsara, upomo Quran itu datangnya tidak dari Allah, niscaya kamu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Serapodo kitab siji karo siji ini, tapi ketika dari Allah sama. Quran 30 juz di mana-mana sama enggak? Sama, itu punya datang dari Allah. Bila tidak dari Allah itu mesti beda. Sekarang orang yang membuat kedok dengan Quran seolah itu dianggap sama, tetapi kenyataan praktiknya berbeda. Di situ letak masalah wonten pundi? Sistem tafsir. Di mana? Sistem tafsir. Kalau sistem tafsir itu mengikuti praktek Islam yang pertama, dijadikan sistem, nanti akan sama. Tapi kalau nggak menggunakan sistem tafsir dari pemahaman generasi pertama, di situ akan terjadi berbeda-beda. Gimana sistem tafsir mengikuti generasi pertama? Yaitu ayat ditafsirkan dengan ayat. Belum jumpa ditafsirkan dengan sunnah yang sahih. Belum jumpa ditafsirkan dengan ijma' para sahabat. Belum jumpa ditafsirkan dengan ijma' para tabi'in. Supaya seperti generasi pertama.
Lek gelem ngono podo. Beda itu kecil sekali, hanya beda istilah, sinonim. Lafadz beda tapi maknanya sama. Tapi apabila nggak menggunakan sistem itu, mesti morat-marit. Di antara sistem tafsir yang ada, namanya ada sistem hermeneutik. Mengikuti pemikiran dewa Hermes. Ujungnya tuh akal-akalan menggunakan filsafat. Ayatnya mutasyabihat, dipahami A cocok, B cocok, D cocok. Akhirnya dibawa kepada mana masing-masing. Emang koniku kontras. Sampai Quran digunakan promosi ngedekne partai iktilu wa aqrabulit taqwa. Masuklah partai keadilan. Itu cara paling dekat kepada takwa. Kacau mboten? Kacau. Itu sistem tafsir yang bisa menjadi merubah makna. Qurannya bacanya enggak berubah tapi maknanya berubah. Kenapa? Sistem tafsir. Makanya kembali kepada generasi pertama itu harus kenapa? Sempurna di masa mereka. Wahyu selesai, Nabi meninggal, tanda sempurna itu dijaga. Makanya kita wajib kembali kepada sistem generasi pertama. Ya nanti tidak morat marit. Mau begitu selamat, nggak mau begitu hancur. Kita bisa lihat kondisi di masyarakat. Berikutnya yang keempat, Yahudi sebagai sasaran utama wasiat ini. Yahudi sebagai sasaran utama wasiat ini. Wasiat nopo? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sinten sing diwasiati utama damel wasiat Nabi Ibrahim? Diwasiati wasiatnya Nabi Yakub. Napa wasiate? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yahudi itu yang jadi sasaran utama. Karena mereka mengklaim saya pengikut Nabi Ibrahim. Lek pancen hoo, iki lho wasiate. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lek hoo ya bejo dene ora. Ciloko. Berikutnya sebab-sebab kehancuran Yahudi. Ini nomor 4, sebab-sebab kehancuran Yahudi. 1, membuang ilmu. Nomor 2, membikin agama karangan. Bila ilmu sudah dibuang, agama akhirnya jadi ngarang. Yang ketiga, membohongi umat berkait wasiat Ibrahim. Membohongi umat berkait wasiat Nabi Ibrahim. Itu tadi sebab-sebab kehancuran Yahudi. Nomor 4, 1, membuang ilmu. 2, membikin agama karangan. 3, membohongi umat berkait wasiat Nabi Ibrahim. Ini sebab kehancuran. Kira-kira kita mengenal sebab hancurnya Yahudi itu adakah manfaatnya kepada kaum muslimin? Ada nggak manfaatnya? Jelas ada. Apa? Lek umat Islam modele yo koyo wong Yahudi, nanti nasibnya sama. Apa? Banyakkah umat ini baca Quran tapi nggak paham Quran? Terlalu banyak. Quran diwacan, dikajikan aneh. Sudah bijak masih dibijaki. Itulah bentuk membuat agama baru. Sudah bijak dibijaki. Itu nyata. Ketika mereka duduk membahas masalah, oke. Tapi untuk praktek, masing-masing tokoh membijaki dewi-dewi. Itu namanya membuang ilmu kemudian membuat agama karangan. Sudah bijak masih dibijaki. Lalu yang ketiga, membohongi umat. Bukan agama, katanya agama itu dipromosikan. Bukan selawat, katanya selawat. Bukan sunnah, katanya sunnah. Bukan tauhid, katanya tauhid. Sebenarnya syirik,
Tapi katanya tauhid, sebenarnya bid'ah, katanya sunnah. Itu namanya membohongi kepada umat. Iki jumlah di masyarakat sak pirang-pirang orang yang seperti itu. Terakhir yang kelima, cara menghadapi Yahudi. Terakhir yang kelima, cara menghadapi Yahudi. Satu, memastikan mereka sebagai pendusta. Ini cara menghadapi Yahudi. Apa? Satu, memastikan mereka sebagai pendusta. Nomor dua, mosi tidak percaya dan meninggalkan mereka. Yang kedua, mosi tidak percaya dan meninggalkan mereka. Itu cara menghadapi mereka. Makanya tidak boleh umat Islam sekolahi kepada sekolah yang mereka dirikan. Adakah wong Islam sekolah nek SD titik-titik, SMP titik-titik, SMA titik-titik, wonten nggih? Napa titik-titik niku? Nama agama mereka adakah? Oh, ada kok malah banyak terus pun jenengan. Enggak boleh itu. Sekarang kita tanya balik. Adakah mereka sekolah di sekolah Islam? SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, perguruan tinggi Islam, pondok pesantren sunnah, wonten? Lah kok ora butuh kene kok malah marani, aneh mboten? Makanya kita patut mencurigai mereka itu sebagai pembohong. Sekolah kok rono, dikhawatirkan kisuk ya kaya kono lho rupane. Walaupun jadi tokoh Islam. Ya kan? Makanya cara menghadapi Yahudi sangat gamblang. Apa? Memastikan mereka itu sebagai pendusta. Yang kedua, mosi tidak percaya dan meninggalkan mereka. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Kita cukupkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.